Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita bersyukur kepada Allah bisa berkumpul di salah satu dari rumah Allah, yaitu di Masjid As-Salam Bandara di kota Balikpapan ini, untuk sama-sama mengkaji ilmu agama yang berkenaan dengan Al-Quran, yaitu pelatihan pengajaran Iqra Imam Asy-Syafi'i yang kita khususkan untuk para guru-guru Al-Quran dan para pengajar tahsin di sekolah-sekolah, yayasan, masjid dan lembaga-lembaga dakwah berbasis sunnah di Balikpapan ini. Pada kesempatan pagi hari ini kita sudah berkumpul bersama Ustadz Aiman Abdillah yang akan menjadi pemateri di dalam pelatihan selama 2 hari ke depan. Sebelum kita mulai pelatihan ini, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Pertama, pelatihan ini diselenggarakan oleh Yayasan Mufid dan mengundang seluruh yayasan-yayasan, lembaga, masjid, ponpes dan sekolah-sekolah berbasis sunnah se-Balikpapan. Diikuti oleh kurang lebih 75 orang. 28 diantaranya adalah ikhwan dan 47 sisanya adalah akhwat. Ada 13 orang guru tahsin yang akan kami bentuk, yaitu tahsin untuk ikhwan se-Balikpapan. Adapun akhwat sudah jalan, bahkan muridnya sudah 200, sedangkan di laki-laki di ikhwan belum ada. Dan sudah kita bentuk ada 13 orang. Dan kami juga berharap kepada teman-teman di yayasan, di lembaga yang lain, bila masih memungkinkan untuk bergabung di guru-guru tahsin ini, nanti maka kami tentu dengan senang hati menerima, karena ini termasuk di antara ladang-ladang dakwah yang bisa menggrab orang-orang awam untuk bisa mengerti tentang sunnah melalui pelatihan tahsin Al-Quran. Yang kita bentuk adalah nanti tahsinnya terpadu, satu kelas maksimal 10 orang, minimal 8 orang. Kemudian diselenggarakan di hari Senin sampai dengan Ahad, dan murid menyesuaikan guru. Jadi bisa jadi dalam satu hari, ya, ada guru yang menyanggupi subuh, ada yang menyanggupi siang, ada yang menyanggupi malam setelah isya, ada juga yang minta di hari kerja, ada yang mintanya di hari weekend. Ya, maka nanti insya Allah akan dikoordinir oleh tim dari Mufid, dan sampai sekarang gurunya baru 13 orang. Ada guru dari Ibnu Umar 2 orang. Siapa saja? Mana absen? Aji, minta sini sama bolpen Ji. Sambil saya absen dan kita berkenalan, ada Pak Saad Ali, ini bapak saya, beliau yang paling tua di sini nanti. Ada Aji, antum kemana? Ke belakang-belakang, duduk sudah. Khairuddin, Sidik Prihatno, Paita, Deki Saputra, Faisal Tri Ramadan, Iwan Saputra, Bangkit. Ini dia perawat, mungkin dia izin dulu. Mas Guntur dan Ustadz Hamzah. Abdul Ghafur dia tidak boleh izin, katanya baru bisa ikut malam dan besok. Ada dari Ibnu Umar, yaitu Aco Wahab dan Rahmat Nur. Kemudian dari Yayasan Ibnu Umar, Tony Harlan Alfandri, Ahmad Fathur Rozi,
Mana? Ini dari Darul Hufaz, Muhammad Wahyu Hidayat dari Darul Hufaz, tapi belum absen ya. Kemudian Nuzulul Rizki dan Faisal Ardani. Ini dari Ibnu Abbas, Muhammad Dirwan Firmansyah dari SD Cahaya Ilmu, Ustadz Lalu Saifuddin dari Masjid Istiqlal, Ustadz Jihad Ali dari Masjid Jabal Suada, Ustadz Irawan belum sampai, beliau imam masjid ini dan utusan dari Imam Syafi'i. Ustadz Abu Musa dari Imam Syafi'i juga. Kemudian Pak Gamal dan Azam Firdaus dari Surau Al-Ikhlas. Kemudian Alif dari SMP Mufid. Rifki ini dari apa kita bilang ya? Rifki pengajar mandiri di daerah Regensi. Rahmat Hidayat. Oh, ada 2 jadinya. Tadi perasaan sudah saya sebut ya? Hah? Oh, salah nama. Darul Hufaz Rahmat Hidayat mana? Tadi tunjuk tangan pas namanya siapa? Hah? Kemudian Affan, ini dari Masjid Al-Hikmah. Nah, untuk akhwat tidak perlu saya sebut namanya. Kemudian teman-teman yang dirahmati Allah, untuk akhwat ada 6 orang dari Khadijah, Masjid Khadijah di Gunung Sari. Ada 20 orang dari Darul Dzikr. Ini Darul Dzikr adalah divisi muslimah di Yayasan Mufid. Ibnu Umar ada 3 orang akhwat, betul ya? Kemudian dari Nadita ada 6 orang, dari Istiqlal ada 1 orang, TK Cahaya Ilmu ada 8 orang, DASK itu apa ya? DASK. Siapa yang bikin ini? Haji, tahu enggak Ji? DASK itu apa Ji? Apa coba tanya akhwat? Dari 1 orang, ini saya baru tahu maksudnya belum dengar namanya. Kemudian dari SDIT Ibnu Hajar 2 orang, siapa? Ada akhwat ya? Baik. Kemudian teman-teman yang dirahmati Allah, di dalam pelatihan ini ada beberapa peraturan yang teman-teman harus memperhatikannya. Peraturan pertama yang terlanggar adalah kedatangan. Harusnya datang dari jam 8. Tapi mayoritas dari teman-teman datangnya lebih di atas jam 8. Maka besok pagi kami mohon minta tolong untuk tidak terlambat lagi, karena kita buang waktu cukup banyak. Kemudian nanti sore dan nanti malam begitu juga. Sore kita usahakan bisa sholat asar di sini. Jadi selesai asar langsung mulai pelatihan lagi. Dari asar sampai maghrib kita tidak pulang. Maghrib makan malam, setelah makan malam sholat isya, lalu kemudian sholat maghrib sedapat mungkin, setelah itu sholat isya lalu lanjut lagi. Jadi dan besok pagi jam 8. Jadi mohon kepada teman-teman betul-betul mempersiapkan, berarti jangan berharap untuk bisa tidur pakai alarm jam 7. Karena kalau alarm jam 7 nanti belum ke kamar mandinya lagi, belum cari kunci motor, belum pakai baju dan lain-lain, akhirnya teman-teman terlambat kemari. Kalau memang ingin misalnya takut mengantuk di kelas, berarti tidur setelah selesai sholat subuh sampai 6:30 saja. 6:30 lalu kemudian langsung beranjak persiapan untuk pergi pelatihan. Kemudian yang akan praktek nanti hanya dari kalangan ikhwan, adapun akhwat sifatnya mustamiat. Itu juga kenapa biayanya akhwat berbeda dengan biayanya ikhwan. Karena juga tidak mungkin untuk praktik semua karena keterbatasan waktu. Akhwat boleh membawa anak dengan syarat anaknya ditenangkan, dari rumah bisa membawa peralatan-peralatan yang bisa dia gunakan untuk tenang, seperti peralatan mewarnai, bermain, sesuatu yang dibawa dari rumah dan lain-lain. Tidak diizinkan untuk anak-anak berada di area belajar. Peserta diharapkan bisa membawa Iqra metode Syafi'i
warna kuning dan saya kira mungkin sudah punya rata-rata. Kalau misalnya ada yang belum punya, maka mungkin bisa gunakan handphone lalu kemudian di foto. Tapi hanya untuk saat pelatihan saja. Sedangkan nanti waktu pengajaran tentu tidak lagi menggunakan foto tapi betul-betul menggunakan bukunya. Nah, dilarang berbicara selama kegiatan belajar karena kita ini semua adalah guru. Ini pelatihan untuk guru, maka guru harus mengerti bagaimana ketika menjadi seorang murid, yaitu dilarang untuk berbicara, tidak boleh ngobrol sendiri selama pelatihan berlangsung. Mungkin ini dulu, kepada Ustadz Aiman Abdillah kami persilakan.